Bagaimana orang Kristen menghidupi kehidupan seperti suap atau sogokan? Setelah kita dibaptis, kemudian kita kehidupan kekristennya gitu-gitu aja, ke gereja juga enggak. Lalu mau baptisan di pantai atau bahkan di sungai Yordan itu juga mau untuk apa? Di gereja saya itu ada jemaat pria pakai anting-anting, celana pendek ke gereja. Ya ini kan serupa Kristus. Sementara gereja Bapak jangan-jangan serupa Farisi. Selama ini seringkali digambarkan gereja itu menolak, kaum LGBT juga tidak tertarik kepada gereja begitu. Apakah memang itu hanya gereja-gereja fundamentalis? Selamat datang di Fokus Q&A, Fondasi Kekristenan untuk Semua, program yang memfasilitasi iman kita dalam mencari pengertian menuju orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host dari Fokus Reform 21. Bersama saya hadir Pendeta Dr. Henry Ongkowijoyo, dosen perjanjian baru dari STT Reform Injil Internasional, yang akan meresponi pertanyaan-pertanyaan kita. So, stay tune. Baik, Pak Henry. Thank you sudah bersedia waktunya lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya Pak ya. Pertanyaan pertama Pak, banyak orang yang menginginkan pemberkatan pernikahan ataupun baptis dilakukan di pantai dan lain sebagainya agar terlihat lebih indah di foto. Sebagai orang Kristen, apakah boleh melakukan hal tersebut dengan penjelasan Tuhan ada di mana-mana? Bolehkah diberi penjelasan secara alkitabiah mengapa boleh dan tidak boleh? Sebetulnya ya sama seperti juga dalam banyak kasus ya, bukan sekedar boleh atau tidak boleh sih. Di dalam hal ini sebetulnya yang lebih penting adalah prioritas. Jadi di satu sisi jelas tidak salah ya, maksudnya kalau kita ingin baik peristiwa baptisan kita atau misalnya juga peristiwa pernikahan kita diabadikan dengan lebih cantik begitu ya. Tetapi ya saya rasa kita juga bisa sama-sama mengamini itu bukan prioritas pertama. Ya karena sederhananya ya, apa gunanya misalnya ya kalau kita di dalam pernikahan itu ternyata tidak harmonis gitu ya, banyak bertengkar, hasil foto yang cantik itu mau untuk apa gitu. Ya demikian juga setelah kita dibaptis, kemudian kita kehidupan kekristennya gitu-gitu aja, ke gereja juga enggak. Lalu mau baptisan di pantai atau bahkan di sungai Yordan itu juga mau untuk apa? Gitu ya. Jadi tidak salah kita ingin peristiwa-peristiwa penting diabadikan dengan cantik, tetapi kita mesti mempunyai skala prioritas. Sehingga di dalam hal ini ya, kalau menurut saya, yang menjadi prioritas utamanya itu harusnya firman, sekaligus juga siapa yang akan berkhotbah, sejauh mana dia itu mengerti firman dan juga mengenal kita yang akan diberkati. Ya karena selain firman, penggembalaan itu juga yang akan menentukan ya bagaimana kedepannya sebuah keluarga, juga bagaimana kedepannya setelah saya dibaptis. Ya, jadi kita mesti menyadari kan, baik pernikahan maupun baptisan itu kan bukan cuma satu momen. Ya, itu kan berkelanjutan. Ya, setelah pernikahan kan nggak kemudian selesai. Setelah baptisan kan nggak kemudian selesai. Ya, sehingga sama seperti kita memerlukan firman Tuhan di dalam kita mencari pasangan hidup. Ya, demikian juga bagaimana kalau kita mau mengarungi kehidupan berkeluarga yang baik, kita juga perlu firman. Dan kita juga perlu orang lain yang bisa membimbing kita, yang berarti orang ini perlu mengerti firman, dan dia juga perlu mengenal kita, kan nggak ada dua pasangan yang sama ya. Ya sehingga saya melihat bahwa ini adalah yang terpenting. Ya sejauh mana kita sungguh-sungguh itu mengupayakan ya untuk kita boleh diberkati di dalam gereja atau oleh hamba Tuhan yang mengenal firman dan mengenal kita, sehingga setelah kita diberkati pun masih ada orang yang membimbing kita. Ya, demikian juga halnya dengan baptisan. Nah, berkenaan dengan hal ini ya, hal yang kedua yang kita perlu sadari, gereja bisa mempunyai policy yang berbeda. Ya, jadi ada gereja yang mau menikah itu pemberkatan pernikahan tidak di gereja bisa setuju. Ada gereja yang sejauh yang saya tahu ada tuh yang polisinya kalau mau diberkati oleh gereja kami harus di gereja. Kalau ditanya berarti mana yang lebih alkitabiah? Ya. Jawabannya adalah tidak ada loh, ya tidak. Ya kan dalam Roma pasal ke-14 ya kita melihat ada orang itu yang sebelumnya adalah orang Yahudi, ya sehingga pada waktu dia menjadi Kristen dia merasa bahwa kalau saya ini mau memuliakan Tuhan, saya tidak boleh makan makanan tertentu. Ya sementara ada orang yang latar belakangnya sebelum jadi orang Kristen bukan orang Yahudi, bagi dia ya saya mau makan babi lah,
begitu ya, ya itu memuliakan Tuhan ya, kenapa tidak? Nah, di sini kita melihat pendekatan Paulus adalah dia mengatakan hendaklah masing-masing melakukan sesuai dengan keyakinannya. Jadi yang tidak makan babi misalnya, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang makan babi, ya lakukanlah juga untuk kemuliaan Tuhan. Yang menganggap hari-hari tertentu itu penting, lakukanlah untuk Tuhan. Yang menganggap semua hari sama saja, lakukanlah untuk Tuhan. Jika dalam ini juga sama ya, gereja yang menganggap bahwa ada tempat tertentu ini ya, kalau mau diberkati lah, kalau mau itu di baptisan, ada tempat tertentu nih yang kita harus lakukan, ya lakukanlah untuk Tuhan. Ya sementara gereja mengatakan, ya kalau saya mau memberkati jemaat itu di luar gereja, Tuhan juga ada di sana, ya lakukanlah untuk Tuhan. Nah di dalam hal ini tadi, kenapa skala prioritas itu penting ya? Saya nggak tahu sih yang bertanya ini beribadah di gereja yang seperti apa. Ya kalau misalnya kita beribadah di gereja yang mengharuskan untuk pemberkatan itu di gereja, ya, dan di sana kita melihat, wah saya sama hamba Tuhannya ini baik ya. Pada waktu kami premarital juga di gereja ini juga kami bisa bertumbuh. Sangat tidak tepat ya kalau hanya karena gereja ini tidak mau melakukan pemberkatan di luar gereja. Karena itu saya pindah gereja misalnya, supaya saya bisa mengabadikan pernikahan saya dengan lebih indah. Kok rasanya secara skala prioritas kurang tepat ya? Ya, jadi kalau misalnya memang kita beribadah di gereja yang oke, boleh, gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan mereka, ya baik. Tapi kalau misalnya kita beribadah di gereja yang enggak sih, yang paling baik adalah kalau kita pemberkatan di gereja tidak tepat secara skala prioritas. Kalau hanya karena itu kemudian kita pindah gereja atau pindah mencari hamba Tuhan yang lain. Bagaimana cara kita untuk menyikapi kaum LGBTQ? Jika mereka ada dekat dengan kita, apakah gereja akan menolak kaum ini? Bagaimana sikap gereja apabila ada jemaat dari kaum ini? Ya, ini saya rasa pertanyaan yang sangat penting ya. Oke, nah kita mungkin perlu meluruskan beberapa asumsi dulu ya. Maksudnya dengan LGBTQ ini apa? Dalam asumsi saya bukan orang yang sedang bergumul ya. Ya, tetapi orang yang benar-benar sudah mempraktekkan. Dan kedua, yang kita perlu klarifikasi adalah ini sikap dalam bentuk apa itu? Kalau misalnya apakah kita melarang mereka untuk ke gereja, ya jelas tidak. Demikian pula misalnya ya, ada orang yang kita kenal di luar lingkup gereja ya, yang kita tahu mempraktikkan LGBTQ, bahkan ya bukannya tidak mungkin juga, meskipun harap tidak sih ya, mungkin orang dekat kita atau bisa jadi mungkin anak kita gitu ya. Di sini kita melihat tentunya ya, bukan berarti kita mengusir mereka atau tidak lagi mengakui mereka sebagai anak gitu ya. Jadi tetap kita menerima mereka di gereja pun ya kita welcome. Tapi juga yang kedua ya, yang hari ini lebih kuat tekanannya gitu ya, mengatakan bahwa kita menerima mereka datang ke dalam gereja tidak membuat kita kemudian menjadi tidak mengkhotbahkan ya atau menyatakan apa yang menjadi kebenaran Alkitab. Ya, jadi juga tidak bisa ya, karena wah sekarang saya tahu nih ada beberapa LGBTQ nih yang beribadah di gereja saya. Ya maka demi untuk menjaga perasaan mereka, karena kan ayat Alkitab kan banyak, bisa gitu ya. Maka bagian-bagian yang berbicara mengenai LGBTQ yang mengatakan itu salah, saya tidak khotbahkan deh. Nah itu juga tidak benar. Gitu ya. Karena kalau kita kembali kepada Alkitab, sulit ya untuk membantah bahwa Alkitab jelas melihat ya LGBTQ itu sebagai sesuatu bagian yang tidak baik, suatu bagian dosa. Ya kalau saya boleh membacakan di dalam hal ini ya, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-27, ya di sini jelas ya, kita melihat suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Ya, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, sini Alkitab jelas mengatakan bahwa laki-laki dengan laki-laki, yang berarti juga perempuan dengan perempuan begitu ya. Alkitab jelas mengatakan itu sebagai suatu kemesuman, dan ya tindakan itu akan ada dampaknya. Ya, ada balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Ya, jadi Alkitab mengatakan bahwa itu merupakan suatu kesesatan. Ya, sehingga tidak bisa, karena kita tahu di dalam jemaat kita ada LGBTQ, kita menjaga perasaan mereka, kemudian hal-hal seperti ini kita tutupi. Karena itu berarti kita sedang membahayakan gitu ya, domba-domba yang lain yang juga dipercayakan kepada kita. Ya, jadi
harusnya sikap gereja di dalam hal ini tetap jelas. Gitu ya, kita tidak menolak mereka, tetapi jelas kalau kita kembali kepada Alkitab, kita tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki sama laki-laki dengan perempuan, oh itu sekedar preferensi kok. Tidak. Ya preferensi kita pun, apalagi kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen ya, preferensi kita pun ya kita harus sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya tidak bisa kemudian karena ini preferensi kita sebebas-bebasnya kita, tidak. Sehingga ini yang kedua, ya sehingga firman Tuhan tetap harus diberitakan dan jemaat termasuk juga mereka yang LGBTQ harus tahu posisi kita, gitu ya, bahwa di dalam Alkitab ini tidak benar, gitu ya, ini bukan sekedar sesuatu hal yang merupakan preferensi belaka itu. Dan yang ketiga, nah ini mungkin yang jarang juga untuk dibahas ya, di dalam hal sakramen. Nah di sini kita perlu untuk mengadakan pembedaan. Jadi kalau ada orang yang LGBTQ mau ke gereja, boleh atau tidak boleh, ya silakan. Tetapi kalau dia mau dibaptis, nah ini ceritanya lain ini, gitu ya. Atau kalau dia mau menerima perjamuan kudus, sementara dia terus melakukan dan dia tidak merasa perlu bertobat, ini juga lain ini. Ya karena akan bertentangan dengan makna sakramen itu sendiri ya. Jikalau kita menerima baptisan, kita menerima perjamuan kudus sambil kita terus melakukan apa yang kita tahu Alkitab itu katakan salah, dan kita bahkan tidak merasa perlu bergumul. Ya beda dengan misalnya ya, di dalam Alkitab berbohong itu tidak boleh. Begitu ya. Nah sehingga sebelum saya terima perjamuan kudus, saya sudah mengaku dosa. Tapi setelah saya menerima perjamuan kudus, saya kembali berbohong nih. Apakah saya boleh menerima perjamuan kudus berikutnya? Tetap boleh sih, karena kita perlu menyadari itu salah dan kita berjuang. Beda dengan kalau saya mengatakan, enggak, berbohong itu enggak apa-apa kok. Toh Tuhan menerima orang berdosa. Nah, hati-hati ya, Tuhan menerima orang berdosa yang menyesali dosanya, yang mengamini bahwa itu merupakan sesuatu dosa yang tidak sepatutnya itu dilakukan. Ya sehingga mereka yang dibaptis-baptis itu adalah sakramen, di mana melalui sakramen itu kita menyatakan saya ini anak Tuhan, saya ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga bagaimana saya bisa mengatakan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyaksikan di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan menerima baptisan, sementara saya tahu Tuhan tidak berkenan atas LGBT dan saya masih terus melakukan. Sama ya, perjamuan kudus berarti setiap kali saya menerima perjamuan kudus, berarti saya menyaksikan Kristus sampai dia datang. Bagaimana saya bisa menyaksikan Kristus sampai dia datang, sementara saya menyaksikan apa? Sementara saya melakukan apa yang Alkitab itu jelas katakan salah, berarti saya menyaksikan Yesus bukan Tuhan, itu namanya. Suka-suka saya, Yesus suka atau nggak suka itu urusan dia. Nah kalau seperti itu saya menerima perjamuan kudus, saya menyaksikan apa? Gitu ya, sehingga di dalam hal mereka mau datang ke gereja, gitu ya, mereka mau mendengarkan firman, very welcome. Harap Tuhan boleh pakai firman untuk boleh memberikan kekuatan untuk mereka berubah. Tetapi di dalam hal sakramen, saya percaya di sini gereja harus mengambil satu garis yang tegas. Ya sehingga dalam hal itu, kalau saya boleh menjawab mengenai bagaimana sikap gereja terhadap LGBTQ. Selama ini seringkali digambarkan gereja itu sangat banyak itu yang menolak begitu ya, terus orang kaum LGBT juga tidak tertarik kepada gereja begitu. Apakah memang kasusnya kebanyakan gereja seperti itu, atau itu hanya gereja-gereja tertentu yang fundamentalis misalnya? Ya, ini juga satu hal yang saya percaya kita mesti refleksi ya. Dan dalam hal ini saya percaya kita harus belajar dari Kristus. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ya, kita melihat orang berdosa itu datang kepada Kristus kan. Gitu ya, baik perempuan yang tunasusila, begitu ya, kemudian juga pemungut cukai yang pada waktu itu sangat tercela. Heran ya, mereka datang kepada Kristus. Sehingga sebagian gereja berdasarkan itu ya kemudian mengatakan, wah itu yang benar tuh. Gitu ya, ada satu orang yang pernah bilang sama saya bahwa di gereja saya itu ada jemaat pria pakai anting-anting. Ya, kemudian celana pendek ke gereja. Cara dia menceritakan itu seolah-olah mengatakan, ya ini kan serupa Kristus. Sementara gereja Bapak jangan-jangan serupa Farisi gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini itu kenapa tidak mau datang gitu. Saya cuma tanya sih kepada dia ya. Setelah sekian lama dia bergereja di tempat saudara, ada perubahan nggak atau tetap sama? Kalau yang tetap sama begitu ya, betulkah itu serupa Kristus? Nah di sini ya kita perlu membedakan tiga antara menarik gitu ya, tidak menarik,
dan ditarik. Ya, tiga ini nggak sama. Dari Kristus kita melihat, Kristus itu menarik loh. Ya, sehingga betul tadi pertanyaan daripada Vikaris Kias ya, kalau sampai hari ini orang-orang yang melakukan hal itu gitu ya tidak tertarik ke gereja, kita juga perlu refleksi. Karena ya di dalam Alkitab orang-orang berdosa tertarik kepada Kristus. Gitu ya. Tetapi solusinya juga bukan yang tadi saya mengatakan. Karena kalau solusinya seperti tadi, itu namanya bukan menarik, itu namanya ditarik. Lain ya, ketika orang-orang berdosa datang kepada Kristus, orang yang wanita tunasusila, mereka bertobat. Ya, pemungut cukai itu mengatakan, Sakeus mengatakan, kalau betul saya menipu, saya akan kembalikan. Ada pertobatan di sana, itu namanya menarik. Nah, hari ini, gereja tadi ya, yang pertama betul, kita harus refleksi, kenapa kok hari ini gereja tidak menarik. Tetapi ya, solusinya bukan dengan ditarik. Ya sudahlah, LGBTQ, kita harus terima mereka, supaya kita menarik bagi mereka. Enggak loh, itu ditarik. Sehingga itu kenapa tadi pertanyaan saya, oh baik-baik kalau ada yang seperti tadi, misalnya LGBTQ juga merasa tertarik ke gerejanya dia, tapi itu pertanyaannya, siapa menarik siapa nih? Apa betulkah gereja-gereja yang tadi sepertinya mengakomodir itu menarik, ataukah tadi ya mereka ditarik itu? Kenapa yang LGBTQ, yang salah, begitu ya, senang berjemaat di gereja yang seperti ini? Ya karena saya diterima kok. Enggak loh, sekali lagi ya, Yesus menerima orang berdosa yang bertobat. Ya, nggak boleh sekedar berhenti Yesus menerima orang berdosa. Sehingga dalam Yohanes pasal ke-8 ya, pergilah, jangan kamu ulangi lagi. Jangan kamu ulangi lagi, ini penting ini ya. Begitu ya, jangan kamu ulangi lagi kesalahan yang kamu itu lakukan. Bagaimana cara menyikapi kekecewaan kepada jemaat gereja yang tidak welcome terhadap kita? Mungkin menyambung. Nah, ini tergantung dua hal sih. Tidak welcome-nya itu sampai sejauh mana. Dan yang kedua, kita sendiri juga sudah mengambil upaya seperti apa. Ya, kita mesti menyadari ya, keindahan sebetulnya, keindahan daripada kekristenan, termasuk juga keindahan daripada gereja. Itu bagaimana Tuhan tuh menerima kita apa adanya. Ya, sehingga memang ada orang Kristen itu yang cenderung ekstrovert, ada orang Kristen cenderung introvert. Which is sebetulnya juga bisa ya, ada gereja itu yang cenderung ekstrovert. Ya, ada gereja yang cenderung introvert, ada gereja yang mungkin penekanannya pada kebersamaan, ada gereja yang mungkin penekanannya lebih kepada misi. Itu bisa loh. Gitu ya, sehingga bisa jadi juga ya, ketika dikatakan tadi tidak menerima, mungkin bukan tidak menerima ya, tapi ya memang orang introvert itu nggak gampang juga untuk langsung halo gitu ya kepada orang yang tidak dia kenal. Ya, tapi ketika kita coba lebih mengenalnya, ternyata sangat hangat loh, sangat menerima. Itu kenapa tadi juga penting ya, kita sendiri sudah berusaha sejauh mana ini untuk kita bisa diterima. Ataukah saya datang nih ya, ayo layani saya. Gitu ya, saya orang saya kan jemaat. Nah ini kita perlu membedakan ya antara jemaat dengan tamu. Beda dengan kita datang ke restoran, saya tamu ya. Ya kenapa ini sudah sekian menit kok buku menunya kok nggak datang? Saya kecewa ini. Enggak loh. Gitu ya, kita datang ke gereja itu kita bukan sebagai tamu ya, kita sebagai jemaat. Yang berarti ini juga adalah tempat di mana saya bertumbuh, tempat di mana saya mempertumbuhkan. Gitu ya, sehingga sejauh mana saya sendiri juga berusaha untuk masuk, untuk juga mengenal. Bukan cuma ayo ini saya kesini, layanilah saya. Nah tapi kalau saya sudah berusaha untuk masuk, ya dan kemudian ternyata saya masih nggak di welcome. Ya karena mungkin ini ya, saya berasal dari suku yang berbeda, tingkat ekonomi yang berbeda, ya sehingga karena itu saya merasa saya sudah berusaha ya, orang malah melihat saya dengan curiga misalnya dan seterusnya. Ya ini realita ya, meskipun kalau saya boleh mengatakan ini realita yang sangat menyedihkan. Ya karena di dalam Kristus harusnya itu mau kita itu dalam suku yang berbeda, di dalam Kristus kita itu satu. Ya demikian pula tingkat ekonomi yang berbeda, di dalam Kristus itu Kristus tidak membeda-bedakan kita. Ya sehingga seharusnya di dalam gereja benar-benar itu sangat memprihatinkan kalau saya boleh mengatakan, jikalau masih ada perbedaan-perbedaan seperti itu, gitu ya, harusnya tidak. Ya jadi nggak bisa, kalau kamu itu misalnya dari suku yang berbeda, mau datang boleh. Gitu ya. Tetapi kalau kemudian mau jadi pengurus jangan, apalagi ketua pengurus tidak bisa. Itu juga sebetulnya kalau saya boleh mengatakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Beda dengan pertanyaan tadi yang kedua tadi ya. Karena itu kan dosa ya. Ya, tapi kalau saya dari suku apa kan bukan dosa begitu. Ya harusnya gereja tidak membedakan seperti itu. Sehingga kalau andai kata kasusnya seperti ini, saya sudah berusaha untuk mendekati. Tapi ya karena tadi ya,
suku saya berbeda, warna kulit saya berbeda, tingkat ekonomi saya berbeda, dan karena itu saya benar-benar tidak dikasih kesempatan untuk bertumbuh, gitu ya. Saya juga tidak bisa melayani. Saya pribadi sangat menyarankan untuk di hadapan Tuhan ya, menggumulkan, betulkah ini gereja yang tepat bagi saya? Ya karena kita bergereja sekali lagi bukan sebagai tamu. Ya kita bergereja adalah pada waktu kita, kenapa saya pilih gereja ini? Ya karena inilah tempat di mana saya itu bertumbuh. Ya inilah tempat di mana saya juga melayani. Ya sehingga dalam satu buah gereja saya tidak bisa bertumbuh, ya sekaligus juga saya tidak bisa berbagian, maka sah sih. Bahkan mungkin harus ya kita di hadapan Tuhan tuh menggumulkan, betulkah di tempat ini Tuhan mau saya untuk berjemaat. Tetapi ya harapannya ya kalau gereja itu firman-Nya baik, ya dan dia juga mau menghidupi firman-Nya itu, harusnya dalam firman yang baik itu juga termasuk tadi ya, karena bagaimana firman-Nya baik, firman mana yang mengajarkan kalau kamu suku berbeda, saya membedakan kamu. Yaitu firman baik dalam pengertian apa itu? Kalau kamu miskin maka duduklah di jauh-jauh, itu malah kalau kita kembali kepada firman menurut Yakobus itu sangat tercela. Ya sehingga harusnya ya kalau firman-Nya baik ya dihidupi dong. Ya mau yang datang suku yang sama ya kita sambut, mau yang datang suku yang berbeda ya kita sambut. Ekonomi sama kita sanggup, ekonomi berbeda ya kita sambut. Saya adalah seorang pengusaha chemical. Saya anak Tuhan. Di dunia nyata sering diminta uang atau dipalak untuk membuat surat ini, surat itu, untuk izin impor. Kadang diminta uang komisi kalau ada transaksi penjualan. Meski itu melanggar etika, kami harus terpaksa memberikan. Bagaimana rambu-rambu hidup dalam kebenaran seperti ini? Ditanyakan. Istri membuat paspor dan SIM memperbarui, harus bayar di atas angka yang ditentukan. Bagaimana orang Kristen menghidupi kehidupan seperti suap atau sogokan seperti ini, Pak? Ya, terima kasih sekali untuk pertanyaan yang sangat-sangat relevan ya, saya rasa ya. Kalau saya boleh mengatakan ya, ada dua contoh sih dalam Alkitab. Contoh yang pertama ini contoh yang kita semua harus mempunyai kerinduan untuk bisa mencapainya. Ya, meskipun itu perlu proses, gitu. Kenapa memang Alkitab memberikan kepada kita contoh kedua. Contoh pertama yang tadi saya mengatakan ideal, dan setiap kita sebetulnya juga harus berjuang untuk bisa ke arah sana. Adalah yang pasti ini cerita terkenal ya, Daniel, ya Sadrak, Mesak, Abednego, begitu ya. Saya rasa, nah ini kita bersyukur di dalam Alkitab ya. Sebetulnya apapun yang kita alami hari ini, ya kita nggak bisa mengatakan, wah Alkitab ini kitab teori. Enggak loh, Daniel itu menghadapi ya persis kayak tadi kan. Begitu ya, Sadrak, Mesak, Abednego kan juga menghadapi seperti yang tadi ditanyakan kepada kita. Dan di sini kita melihat satu model, satu contoh yang saya percaya kita harus ada kerinduan untuk bisa mencapai seperti ini. Enggak ya, enggak. Gitu ya, enggak. Ya, tetapi memang di sisi yang lain kita menyadari ya bahwa untuk bisa mencapai ya seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu memang tidak bisa langsung. Ya, itu ada proses yang harus dijalani, bagaimana mereka bisa seyakin itu juga dengan Tuhan, dan bagaimana mereka juga sudah membentuk diri mereka dengan baik. Ya, jadi kalau kita melihat cerita Daniel ya, dia sangat fair ya. Coba aja dulu kasih saya makanan yang bukan dari makanan raja, dilihat. Yang berarti dia harus extra effort di dalam dia belajar ya. Ya, belajar dengan gizi yang berlimpah ya, dengan belajar dengan gizi yang seadanya, tidak sama ya. Ya, sehingga di satu sisi kita melihat ada pertolongan Tuhan, dan di sisi yang lain kita juga bisa mengasumsikan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu sungguh-sungguh mereka itu fokus, mereka tuh belajar sungguh-sungguh, bahkan mungkin ambil waktu belajar lebih daripada yang lain. Ya, sehingga pada waktu diuji, gitu ya, wah ini kok bisa makan cuman sayur, hasilnya lebih baik. Ya, itu jangan dipikirkan hanya otomatis loh. Gitu ya, berarti perlu ada extra effort. Sehingga saya percaya orang Kristen yang seringkali menjadi masalah ya, kita mau jujur, ya, tetapi kita juga tidak melatih diri. Ya sulit. Nggak mau nyontek, tapi belajarnya standar. Ya repot. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak bagus sih nggak mau nyontek ya. Tetapi di sisi yang lain berarti, kalau saya nggak mau nyontek, itu berarti saya mesti belajarnya lebih sungguh-sungguh. Ya, jadi nggak bisa sekedar excuse ya, saya dapat angka buruk karena saya nggak nyontek. Bisa jadi. Tapi jangan-jangan juga kita dapat angka buruk karena selain nggak nyontek, belajarnya juga nyantai. Ya, atau belajar juga standar, begitu ya. Nah, sehingga ini yang kita juga, itu kenapa tadi saya mengatakan kita perlu untuk ada kerinduan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi di sisi yang lain ya bisa jadi juga ya ada yang bukannya mau malas lah,
Ya bukannya seperti tadi ya, sekedar mau excuse, sungguh-sungguh. Tadi pada waktu saya dengar ya, yang menggerakkan saya, dia mengatakan saya ini terpaksa. Gitu ya, saya ini terpaksa. Ya, jadi dia benar-benar memberikan itu bukan kan dengan gampang-gampangnya sebagai suatu excuse. Nah, dalam hal seperti ini ya, saya melihat ada contoh kedua yang Alkitab berikan yang juga bisa membantu kita adalah contoh kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima itu ada contoh Naaman. 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19, akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku harus menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Menarik ya, jawaban Elisa apa? Ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Wah, Elisa kompromi nih. Ya. Kenapa mengizinkan Naaman itu ikut menyembah di kuil Rimon dan seterusnya? Tidak. Tidak. Nah, ini kita mesti melihat ya, di dalam contoh Naaman ini dia sudah berusaha dan sudah berusaha semaksimalnya. Ya, dia minta tanah lah dan seterusnya. Begitu, dan hanya satu hal ini. Gitu ya, hanya satu hal ini. Ya, sehingga kenapa Elisa kemudian mengizinkan? Saya percaya bukan karena dia mempunyai jiwa kompromi, takut nanti kalau saya nggak kompromi Naaman nggak kasih persembahan, karena Elisa justru menolak persembahannya ya. Begitu ya, bukan karena dia takut kehilangan orang kaya maka kemudian dia mengizinkan gitu ya, tidak. Ya, tetapi ya karena tadi ya, dia 3 hal yang saya lihat dalam bagian ini ya. Naaman sudah berusaha semaksimalnya dan dia bertobat baru loh. Ya, sehingga untuk level pertobatannya dia, apa yang dia itu sudah usahakan ini sudah above average ini. Dan yang ketiga ya, betul-betul itu dia membatasi diri hanya hal ini. Ya, hanya, dan situasinya memang situasi yang kita lihat bukan situasi yang sekedar dibuat-buat ya. Ini raja dan dia sebagai pengapit ya, raja menyembah, dia harus ikut masuk gitu ya, dan dia harus bagaimana itu ikut berlutut. Ya, sehingga ini sungguh-sungguh satu situasi yang Elisa, saya percaya kita bisa percaya ya, di dalam hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada dia, silakan engkau boleh melakukan akan hal itu. Sehingga saya melihat ini contoh yang kedua juga yang kita bisa menjadi jawaban bagi pertanyaan seperti tadi ya. Usahakan secara maksimal. Ya, seperti tadi misalnya saya mau ujian SIM. Gitu ya, SIM-nya enggak keluar. Sudah maksimal enggak? Tetapi kalau betul ya, saya sudah itu berusaha dan betul loh, ini jawaban saya benar ini. Gitu ya, dan ujian prakteknya benar-benar itu terlalu sulit, 1 dari 100 mungkin ya yang bisa lolos ujian praktek, dan saya sudah coba ini. Saya pikir di hadapan Tuhan, dalam pertanggungjawaban di hadapan Tuhan, kita bisa mengambil contoh Naaman. Gitu, jadi ada beberapa faktor yang kita perlu pertimbangkan baik-baik di hadapan Tuhan, sambil tadi saya mengatakan kita perlu terus rindu ya. Bagaimana kita bisa terus membentuk diri sehingga bisa sampai di dalam level seperti Daniel. Ya, karena kalau tidak kita akan sulit juga memberikan kesaksian sih. Ini ada pertanyaan dari Pak Amos Yahan dari Bali G, Pak. Saya izin mau bertanya untuk perihal manifesting. Apakah itu merupakan suatu hal kesombongan? Karena manifesting adalah upaya membuat sesuatu menjadi kenyataan dengan memanfaatkan pikiran alam bawah sadar kita. Saya tidak terlalu mendalami sih ya, manifesting itu konkretnya bagaimana. Di dalam pengertian saya ya, manifesting itu seolah-olah apakah seperti kalau saya memikirkan sesuatu itu bisa terjadi. Ya, karena hari ini kan memang kita hidup pada zaman New Age Movement ya. Jadi ayo katakan, say it. Ya. Seolah-olah yang kita katakan itu kemudian akan terjadi, atau bahkan apa yang kita pikirkan itu akan terjadi. Gitu. Dalam hal ini kita perlu melihat, ya di satu sisi ya memang ketika Allah menciptakan manusia, itu kan perintah pertamanya ya adalah untuk mengelola alam. Ya, sehingga memang manusia itu dipanggil untuk membuat things better, lebih baik. Gitu ya, termasuk juga tentunya kita nggak bisa membuat hal-hal lain lebih baik kalau kita sendiri juga tidak berusaha untuk kita menjadi lebih baik. Ya, dan yang kedua, ya tentunya di dalam kita mau membuat diri kita lebih baik atau orang lain lebih baik, ya nggak mungkin juga kan terlepas sepenuhnya dari yang kita pikirkan dan yang kita katakan.
Jadi nggak benar juga misalnya orang yang mengatakan, ya saya orangnya gitu. Ya pokoknya saya cuma mengatakan, terima nggak terima terserah. Ya nggak juga sih. Ya sehingga apa yang kita katakan, termasuk apa yang kita pikirkan itu matters. Dalam satu pengertian sampai satu batasan tertentu. Ya apa yang kita pikirkan menentukan apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan menentukan apa yang kita lakukan, gitu ya. Termasuk juga menentukan respon orang-orang di sekitar kita. Tidak bisa tidak. Tapi sekali lagi ya, kita tetap perlu menyadari ya dan membedakan antara pencipta dengan ciptaan. Dalam teologi reform jelas, pencipta itu pencipta, ciptaan itu ciptaan, tidak pernah itu sejajar. New Age Movement itu mempunyai dasar pengertian semua kita itu ilahi. Jadi seolah-olah kita itu percikan-percikan ilahi, cuman yang potensinya belum keluar. Ayo keluarkan, keluarkan. Begitu ya. Dalam pengertian itu kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita harus mengatakan itu tidak tepat. Karena kita bukan Tuhan. Ya, hanya Tuhan yang kemudian berfirmanlah dia dan itu jadi. Ya, mengatakan apa dan itu kemudian tercipta. Ya, hanya Tuhan yang kemudian Alkitab mengatakan setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu firman Tuhan. Kita bukan Tuhan. Ya, sehingga kita tidak mempunyai kekuatan untuk menjadikan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Apalagi dengan seolah-olah dengan pikiran kita ya, kita mau menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada, ya tidak bisa lah. Bahkan ya, meskipun kita sudah memakai seluruh kemampuan kita, bukan cuma pikiran dan perasaan, coba menjadikan tidak ada menjadi ada. Gimana caranya begitu? Tidak bisa. Ya, sehingga tetap kita harus menyadari perbedaan to certain extent, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang saya pikirkan matters, apa yang saya katakan perlu saya hati-hati, jangan sembarangan, begitu ya. Tetapi juga bukan berarti saya seperti Tuhan. Yang saya firmankan itu jadi, apa yang saya pikirkan itu jadi. Ya, perlu ada pembatasan dan pembedaan yang jelas. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda. Link kelas fokus episode 1-22 bisa didapatkan di kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Saya Kias, host Fokus Q&A. Tuhan memberkati.